Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Heren. Kali ini saya ingin mengutari video dari Luis Pasitu yang berjudul Dr. Ali Ngabalin semprot halu lambang salib. Halus ini tentu singkatan dari halusinasi guys, halusinasi. Jadi kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Saya senang sekali karena malam ini saya bisa live streaming kembali menyapa netizen semuanya. Semua subscriber saya, semua orang yang nonton video ini, walaupun tidak subscribe juga saya tetap sapa dalam nama Yesus, kita semuanya diberkati di Indonesia ini. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mau gabung di channel ini silahkan. Tapi saya nggak mau banyak-banyak, dikit aja. Berhubung udah malam nih guys. Oke, kita akan bahas satu tema di mana di judulnya sendiri bagaimana Pak Dr. Ali Ngabalin dia menyemprot, artinya ngomelin mereka yang halu sama lambang salib. Jadi lambang HUT atau logo HUT ke-75 Republik Indonesia ini dikatakan mirip sekali sama salib. Dan itu disemprot sama Pak Ali Ngabalin. Jadi jangan kemana-mana. Di akhir video ini, live streaming ini, nanti saya akan menampilkan video tersebut. Tapi sebelumnya mari kita akan bahas terlebih dahulu. Ada salah seorang tokoh agama yang juga beliau ini memberikan kritiknya sebenarnya mengenai logo salib. Saya akan share, teman-teman. Nah, salah seorang itu, beliau bernama A.A. Gim. Pasti semuanya udah tahu lah kalau saya bilang A.A. Gim. Abdullah Giman Nastiar, agak susah namanya. Nah, Bapak ini dia memberikan komenan atau mungkin cuitan gitu. Dikatakan sangat bisa dimaklumin bila jadi perbedaan pendapat melihat spanduk resmi pemerintah untuk 17 Agustus 2020 ini karena memang sekilas seperti ada tanda salib yang besar. Jadi kok seakan-akan kayak salib yang besar gitu loh. Juga harus kita maklumi bila ada yang mempertanyakan dan protes. Jadi intinya beliau ini menyetujui jika ada orang yang protes mengenai apa? Mengenai logo HUT RI yang mirip sekali dengan salib. Tapi di kata IG ini lucu banget. Adminnya mungkin atau dia ambil dari mana, dia lingkari di sini. Dan ternyata rak bukunya nih guys. Rak bukunya mirip banget sama salib. Bener gak? Atau saya yang salah nih? Coba saya coret-coret kuningnya di sini. Nah, bener kan kayak salib kan, guys? Nah, ini juga harusnya nampak ini. Dan admin dari kata kita IG mengatakan ini, Astagfirullah, semoga Agim segera menyadari hal ini. Salib besar di belakang beliau begitu jelas terlihat. Nah, ini IG ini tentu dari orang yang menyindir, ya. Bukan orang yang setuju pada Agim. Ini IG ini dibuat untuk menyindir Agim, dan ini pula yang diposting oleh Luis. Ini mereka inilah orang-orang yang nggak paham, ya. Gini guys ya, kita jangan menyamakan antara logo kemerdekaan Indonesia dengan lemari. Itu kan foto lemari, di belakang Agim itu kan lemari. Nah itu itu kan kalau kita ambil utuh itu sebenarnya nggak seperti itu gitu. Dan lemari memang gitu bentuknya, dari rak-rak gitu kan, memang ada garis itu untuk tempat buku itu berdiri. Ada juga ada bawahnya untuk tempat supaya buku itu bisa dibikin ruang-ruang biar untuk hemat tempat. Lemari memang harus seperti itu. Itu memang suatu hal yang ada penjelasan logika dan estetikanya, dan juga bukan estetika juga tapi juga mengenai memang fungsi itu. Memang harus seperti itu. Ada mau buat buku lemari buku yang efisien seperti apa modelnya? Mau spiral kan nggak mungkin gitu guys. Itu tidak akan efisien. Mungkin bisa buat lemari model lemari buku yang model lain, tapi tidak efisien. Inilah bentuk efisien gitu. Karena dari kolom-kolom untuk meletakkan buku sesuai dengan temanya, ini buku tentang apa. Nah ini disamakan pula dengan logo kemerdekaan. Jadi orang yang buat IG ini dan Luis pun tidak paham. Luis pun bahkan tidak paham ini orang penyindir Agim gitu. Itu loh guys. Jadi sekali lagi ya, Luis ini memang kebiasaannya menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu. Antara logo HUT RI yang itu merupakan ya
bentuk sebenarnya mencerminkan keadilan bagi seluruh kita semua apapun agamanya. Jangan ada satupun simbol yang mengarah kepada suatu agama tertentu, itu baru adil. Apalagi agama itu mengangkangi yang mayoritas ya. Kalau logonya berupa lambang Allah atau Nabi mungkin masih masih masuk akal karena itu melambangkan representasi mayoritas ya. Tapi ini minoritas yang dikemukakan gitu. Nah, ini yang suatu hal yang tidak adil gitu guys, mencederai keadilan, mencederai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia gitu. Nah, sekali lagi ya, beda kasusnya dengan lemari gitu. Jadi ini bentuk dari kegagalan berpikir seorang Louis Prasetyo yang sering dilakukannya, dan itu saya buat video komentar di channel saya. Anda bisa tonton semua video saya tentang bagaimana Louis itu menyamakan antara sesuatu yang tidak sama gitu. Istilah betul letak kegalpahamannya yang selama ini terus saja dilakukan itu tanpa dia sadari guys. Di belakangnya ini salibnya. Dan ada komenan juga dari Obi Christian, gue non muslim tapi nggak kenapa lihat tulisan Arab dari mulai SD sampai sekarang umur 30-an. Jadi dia ini ingin membandingkan lah. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksud kami tuh gini, nggak ada yang harus ditakuti dengan. Ini satu lagi guys ya, ini masalahnya adalah logo tulisan Arab itu tidak ditampilkan di logo kemerdekaan. Ini kan untuk semua gitu. Dan kalau TPK pun wajar sebenarnya, karena kita merdeka karena kontribusi itu besar karena umat Islam Indonesia, karena kita jumlah mayoritas. Kita ingat waktu perjuangan umat Islam Indonesia itu begitu luar biasa. Memang ada kontribusi dari sedikit agama lain, tapi pemegang saham terbesar atas kemerdekaan negeri ini adalah orang-orang Islam, karena kita mayoritas. Dan kita ingat waktu itu pikiran kita tuh adalah ketika berjuang itu adalah Allahu Akbar ya. Bung Tomo meneriakkan takbir kan, merdeka atau mati, Allahu Akbar gitu. Dan bagaimana santri-santri ya, bahkan Panglima Jenderal Sudirman itu merupakan seorang ulama juga gitu kan. Beliau bekas santri juga, dan beliau dan banyak yang lain juga, Pangeran Pringgoro, Cut Nadin, siapa lagi Tiku Umar dan lain itu banyak. Mereka itu Imam Bonjol, mereka kebanyakan seorang muslim yang sejati, seorang ulama gitu, dan mereka lah yang memberikan negeri ini. Jadi agak aneh kalau, dan ini pun negeri mayoritas Islam, nggak aneh kalau Anda lihat di mana-mana tuh banyak tulisan Arab, itu nggak aneh, bukan sesuatu yang aneh. Jadi jangan samakan dengan logo kemerdekaan, ini beda sekali gitu. Jadi sekali lagi jangan samakan sesuatu yang nggak sama. Itu poinnya harus di garis besar, harus di garis bawah di situ guys. Lambang-lambang agama lain, kayak kami di Kristen tiap hari juga dengar azan, tiap hari dengar sholat 5 waktu dari teman-teman. Nah, ini beda lagi, disamakan lagi dengan azan. Azan adalah untuk memanggil orang sholat. Saya pernah buat videonya itu ya. Jadi kalau Anda memanggil orang, bagaimana caranya kalau tidak diteriakkan gitu, ya kan? Gimana caranya? Sedangkan gereja juga punya lonceng, teng teng gitu kan. Padahal gereja itu waktunya itu jelas, udah ada waktunya. Misalnya di hari Minggu tuh ada jam ibadah pertama, misalnya jam 6 sampai jam 8. Ibadah kedua jam 9 sampai 11. Ibadah ketiga jam sekian gitu. Ada jam-jamnya, nggak perlu lagi lonceng sebenarnya, tapi nggak masalah ada lonceng gitu kan. Kalau muslim itu ibadah jemaah tuh hanya 5 menit. Kan? Kalau terlambat ada namanya masbuk. Dan kalau Anda terlambat sampai akhir, Anda ketinggalan sholat wajib jemaah gitu. Makanya perlu dipanggil. Dan manggil pun nggak mungkin bisik-bisik. Apa mau dikirimin SMS, udah masuk waktu sholat nih, ayo sholat ke masjid, kan tidak. Azan itu adalah untuk manggil orang sholat. Beda kasusnya kan. Jadi lu harus pahami nih gitu. Kenapa azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang sholat. Jadi itu bukan bagian dari ritual ya, tapi untuk memanggil orang sholat. Dan juga melihat logo-logo bulan, logo bintang di mana-mana, itu nggak masalah banget karena iman kita nggak ditentukan oleh itu semuanya. Karena iman kita ya memang iman yang. Sekali lagi ya, Indonesia mayoritas muslim. Sehingga kalau Anda menemukan banyak logo-logo bulan bintang dan logo-logo muslim lainnya, itu wajar karena di mana-mana ada komunitas muslim gitu. Dan itu tidak mewakili mayoritas gitu. Nah, sama misalnya kayak di Brazil itu kan, itu ada patung Yesus sebesar gitu, ya kan? Itu hal yang wajar gitu. Atau di Bali itu penuh dengan penuh dengan ini, itu wajar.
karena mayoritas sana memang Hindu. Ya di Brazil mayoritas itu adalah, dan di Papua juga ada gitu kan. Jadi intinya adalah itu wajar di tempat di mana situ ada mayoritas gitu. Memang di situ komunitasnya itu hal wajar. Di Indonesia itu komunitas besar adalah Muslim gitu, sehingga ada akan wajar melihat di mana-mana banyak logo-logo Islam karena memang mayoritas manusia yang tinggal di Indonesia ini adalah umat Muslim gitu. Jadi sekali lagi jangan disamakan dengan logo Indonesia ya, bendera kemerdekaan yang merupakan uh, bukan bukan yang tadi logikanya guys. Jadi kita pakai logika untuk mencermati hal ini gitu. Harus kepada agama kita masing-masing. Kami beriman sepenuhnya kepada Kristus, dan silakan teman-teman beriman sepenuhnya juga kepada agama, dan silakan memiliki lambang masing-masing. Tapi jangan dipaksain sesuatu, sebuah ataupun apapun Iya. itu. Selanjutnya ya, saya potong dulu. Jangan dipaksain untuk masuk ke logo kemerdekaan Indonesia, itu masalahnya. Kalau ada yang kontra, ya jangan dipaksain. Ya sudah, ganti kan kan nggak susah gitu. Ada orang lihat nih, tuh protes tuh kenapa begitu, ganti. Jangan dipaksakan untuk tetap ada gitu, atau dipaksakan untuk masukkan, selesai. Gitu logika Luis, loh. Ya, gitu logikanya ya. Jadi yang memaksa adalah orang yang memasukkan logo itu ke dalam logo HUT RI, dan orang-orang yang memaksakan untuk logo itu tetap ada di sana meskipun udah banyak gelombang protes gitu guys. Itu berarti pemaksaan kehendak namanya. Itu dianggap sebagai lambang agama tertentu. Kalau kita mau maksain juga, rak buku ini kan sudah jadi kayak salib juga guys. Oke, kita akan lanjutkan bahas juga bagaimana ada juga yang sampai ngecat, bukan chatting, maksudnya ngecat, tahu ngecat ya? Ngecat logo itu supaya nggak kelihatan seperti salib. Karena beberapa hari lalu juga saya sudah bahas, sebenarnya video ini saya sudah bahas. Tapi saya pengen bahas juga lebih dalam lagi, karena ternyata perkembangan masalah ini sampai di mana mereka takut, bahkan Ya kalau orang ngechat itu masalahnya ya, hak mereka loh, ya kan? Mereka anggap itu adalah habisnya, lalu mereka chat ulang gitu kan? Jadi kenapa anda ribut hal itu? Ya kan? Soalnya untuk menghindari polemik sebenarnya gampang, ganti logo itu, selesai, habis perkara. sampai dicat ini. Yang dicat adalah logonya. Saya akan coba tampilkan. Saya akan coba tampilkan screen-nya. Nah, kita akan lihat sama-sama, guys. Bapak pemimpin dengan wakil kamu belen iem akhirnya Jadi dengan lagu Aceh kan, Aceh memang kuat saya Islam guys. Mereka mereka tidak kompromi dalam hal-hal seperti ini gitu, yang mencederai dari toleransi beragama Indonesia. Sehingga mereka komplain ini kan berbahaya, maka mereka ini karena mereka tidak mau logo mereka tuh diasumsikan diasosiasikan dengan lambang agama tertentu gitu. Ganggu musiknya. Nah, kita lihat video ini ya guys ya, dimana ada bapak ini, dia lagi ngecat nih, logonya dicat supaya nggak kelihatan kayak salib. Coba saya akan tunjukkan. Nah, ini dia. Jadi kalau dilihat di sini nih, kan sebelumnya kelihatan kayak salib begini nih, panjang. Terus yang bawah ini dicat nih, takut jangan sampai ini kalau nggak dicat ini. Catat ya guys, Luis mengakui itu memang kelihatan kayak salib. Luis ini mengakui loh. Jadi dia katakan nggak ada salibnya. Luis ini mengakui itu kelihatan kayak salib, makanya dicat bagian yang kakinya itu sehingga tidak lagi kelihatan seperti salib gitu. Jadi salib begitu. Makanya mereka jahit saking mungkin takutnya ya. Dan juga ini bukan cuma takut ya guys. Kita nggak takut sama lambang salib. Kita waspada. Karena ini akidah gitu loh, akidah. Simbol-simbol itu adalah jadi Anda tahu betapa sakralnya simbol. Bukan hanya simbol agama ya. Simbol kayak persaingan bisnis, atau misalnya ada logo seperti Toyota kayak huruf T itu kan, logo-logo apa lagi bisnis. Jadi ada persaingan bisnis juga seperti itu, persaingan bisnis, persaingan agama. Jangan hanya kita berpihak pada kelompok tertentu, apalagi ini masalah agama yang sesuatu yang sensitif gitu.
sedangkan persaingan bisnisnya kita waspada gitu. Jadi ada di situ persaingan bisnis, mereka menempelkan logo-logo. Jadi ketika Anda lihat iklan-iklan itu, mereka kadang-kadang menampilkan hanya logo. Kita tahu ketika ditampilkan huruf D, tadi itu Daihatsu dan lain sebagainya. BRI cukup BRI peta gitu aja kan. Jadi dan logo-logo lainnya. Jadi nggak perlu sampai nama jelas lengkap gitu. Jadi ada logo-logo dan itu disebarkan di mana-mana gitu dalam bentuk marketing gitu kan. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk waspadaan ya, apalagi ini hari kemerdekaan. Jangan sampai hari kemerdekaan itu diasosiasikan dengan agama tertentu gitu. Karena kita merdeka sebagai satu bangsa, tidak boleh mengambil inisiasi asosiasikan dengan logo agama tertentu gitu guys. Sekali lagi saya kutip dari kata kita IG, silahkan teman-teman yang mau nonton videonya silahkan langsung ke sana aja, dikatakan astogeh, ternyata beneran ada yang terhasut halu mirip salib, mencerdaskan kehidupan bangsa ini angel, wis angel temen tuturanmu. Teman-teman kalau ketemu kata angel ini jangan ditafsirkan sebagai malaikat ya. Wow, itu kata IG bilang bahwa malaikat. No, angel tuh sulit tuh bahasa Jawa. Ada lagi yang komen di bawahnya salib min bukan salib pakai P. Emangnya emak-emak suka nyalip di tikungan? Yo, kadang-kadang emak-emak kan lampu sennya ke kanan, ternyata dia belok ke kiri, kan biasa. The power of emak-emak. Tapi ingat loh, nggak ada emak-emak, ya kalian semuanya nggak ada di dunia ini. Jadi jangan durhaka sama emak-emak. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi dari komen dari Ten Mustagalih, lihat salib badannya langsung panas. Oh, mungkin ini corona panasan kali. Ini menyindir guys, bukan panas ya. Kita nggak mau ada ketidakadilan negeri ini, itu intinya. Ya. Jadi kalau Anda merasa biasa-biasa saja, berarti ada salah dengan Anda, gitu kan? Kalau ini gimana ya? Berarti Anda nggak punya rasa keadilan gitu. Ini masalah keadilan, bukan mengenai panas. Saya biasa nih, pas saya di depan saya itu tidak masalah, nggak ada yang panas gitu. Ya, bukan masalah salibnya itu guys, tapi kenapa dicantumkan di logo logo kemerdekaan Indonesia ya. Coba lihat, Anda banyak logo salib di gereja, di rumah-rumah dari penganut Kristen. Kita nggak ada masalah situ, karena dipasang pada tempat yang tepat, tempat yang tidak malah di tempat umum, bukan tempat. Jadi memang diletakkan di komunitas-komunitas Kristen, di gereja, di rumah-rumah Kristen, nggak ada masalah dengan itu. Bahkan di film juga kan ada kan, itu biasa. Tapi ini di logo yang sakral, logo itu diletakkan di tempat sakral, yaitu HUT kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya milik kita bersama. Di sini mencederai keadilan. Itu masalah Luis ya, harus perlu dipahami. Bukan kita panas pada logo salibnya, tapi penempatannya itu menurut kita nggak tepat gitu. Oke, gengs. Kita akan tunggu. Oke. Itu adalah ketakutan seseorang atau orang-orang tertentu terhadap lambang salib. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan nanti komen. Ya, masuk ke sini lah kita diskusikan ini. Tapi sebelum ke situ ada lagi nih. Ada lagi yang saya mau sharekan ke teman-teman. Mengenai yang mirip-mirip salib itu. Nah, saya kutip dari channel Rio Purba. Silakan teman-teman yang belum subscribe ataupun belum tahu, silakan masuk ke Rio Purba. Di sini dia ahli ya, kalau saya bilang ya, ahli logo. Dan memang dia ini kontennya tentang logo semuanya, semua logo dibahas. Sampai logo geprek bensu juga dibahas. Tapi jangan sampai bahas logo saya nanti. Logo saya kan nggak ada. Kecuali ada yang mau buatin logo, silakan lah buat saya. Tapi nggak keren dikit lah guys. Nah, kita akan dengarkan sebenarnya apa sih makna yang barang-barang mirip salib itu. Kalau saya yang bahas, ya pasti saya salah. Saya kan nggak ngerti tentang logo. Kuliah saya juga bukan tentang logo, makanya saya harus kutip. Bahas dari Abang Rio Purba. Kita akan dengarkan apa sih sebenarnya makna dari bentuk-bentuk yang bulat-bulat, yang kotak-kotak, yang garis-garis itu. Mari kita dengarkan aja. Satu lagi ya guys, sebelum saya dimulai, sebelum nonton video ini, kita lihat itu kan sebagai satu persatu potongan piece. Yang kita masalahkan bukan potongan kecilnya itu, tapi kenapa posisinya seperti itu gitu, digabungkan seperti itu. Ibaratnya gini loh, misalnya Anda tahu misalnya ada uang 500, uang yang logam-logam itu ya, atau apalah yang peta gitu, angka dadu misalnya.
ada angka 26, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kenapa disusun seperti itu? Itu masalahnya gitu. Bukan makna pada kenapa angka ada 26, kenapa 3, bukan. Ini kan logo ini kan per pieces. Yang dimasalahkan itu adalah penyatuannya. Itu yang jadi kontra di lapangan itu adalah masalah penyatuannya. Kenapa logo itu disatukan sehingga membentuk lambang salib gitu. Itu masalah guys. Jadi lu nggak paham gitu. Kita bukan bahas mengenai bagian per bagian dari logo ini, tapi bagaimana perpaduan itu menimbulkan kesan kalau penampakan. Dan itu bukan halu. Luis ini mengakui tadi kan. Ini kenapa dia protes orang tuh mengecat bagian merah itu ya? Karena memang dia mengakui juga tadi. Itu memang penampakan salib. Jadi ketika dia katakan ngawalin halu, orang-orang itu salib, sebenarnya dia sendiri menganggap itu salib. Berarti Luis termasuk orang yang halu yang dimaksud oleh Ali Ngabalin itu guys. Itu logikanya. Ini menarik sih ya, ini menarik. Dan ini kita masuk ke pattern ya, pattern atau super graphics ya. Nah, ini ada super graphics ya. Jadi pattern itu diambil dari elemen-elemen yang ada pada logo, teman-teman. Jadi nggak semua project logo itu kita kasih patternnya atau super graphicsnya, tergantung dengan kebutuhan atau goal dari si klien, dari klien kita ya. Kalau dia hanya perlunya logonya saja yang dibutuhkannya, ya udah nggak perlu. Tapi kalau misalnya budgetnya ada, dia mau komplit, termasuk juga pattern dan Oke, jadi itu namanya adalah super graphic. Jadi yang belum tahu itu super graphic apa ya, ini yang bentuk-bentuk bulat yang artinya fokus, terus yang siku-siku ini artinya kemajuan, yang lingkaran nggak full ini namanya global, garis mendatar merata, kotak itu kokoh, garis ke atas begini progres, miring efisien, yang bulat digabungin gotong royong, yang lekuk-lekuk begini namanya maritim. Terus yang bentuk apa ini saya nggak tahu juga, ini namanya berkembang. Jadi semua ini super graphic ini memiliki makna masing-masing dan digabung-gabungin jadilah pola. Mari kita akan lihat selanjutnya super graphicsnya supaya dia bisa gunakan di banner atau Betul lagi gini. Kita mau logo itu yang dimengerti oleh seluruh Indonesia. Ini kan logo ini hanya dimengerti oleh orang yang super grafis gitu. Kita yang saya nggak kebanyakan ngerti, apalagi orang-orang prosesor apa ngerti. Ini adalah katanya kemajuan, ini adalah maritim. Apa mereka ngerti? Enggak. Makanya dibuat logo itu simple aja udah, yang dimengerti oleh seluruh Indonesia, selesai. Kan gampang tuh. Bikin lambang padi ke atau lambang apapun itu ke atau tulisan yang jelas gitu kan. Yang bisa dimengerti lah oleh Indonesia gitu. Itu sih saran dari saya gitu. Daripada memasang logo yang menimbulkan polemik seperti ini guys. Media promosinya ya kita akan buatkan. Nah, dari sini kita bisa lihat dari elemen-elemen yang diambil dari logo ya, itu kemudian diolah menjadi pattern ya. Ya, kemudian pattern ini semuanya digabungin jadi satu menjadi super graphic seperti yang teman-teman lihat pada layar. Oh iya, yang tadi tuh pattern ya teman-teman, yang ini super grafiknya. Jadi yang tadi dicat itu yang takut katanya mirip salib itu, ya ini dia. Ini namanya super grafik. Ini terserah sebenarnya teman-teman mau bentuknya model bagaimana disusun, mau bentuk bulan juga bisa sebenarnya. Yang penting garis-garis ini memiliki makna masing-masing. Dan ini menjadi super grafik yang jadi hiasan. Jadi menurut pendesainnya sendiri, kalau orang kan bikin logo biasanya sembarang-sembarang ya. Taruh Mickey Mouse mungkin di situ. Taruh Donald Bebek. Gini guys, ya, itu ada bayangkan ya. Kita lihat yang gambar ke pertama dan ketiga aja lah dulu ya, dan udah jelas ya. Gini, masalahnya adalah ada pola-pola yang garis-garis itu mirip guys. Kita lihat, bayangkan ya. Garis-garisnya itu membentuk. Jadi gini loh, kenapa garisnya pattern seperti itu? Coba. Di kiri atas itu kosong putih, ya kan? Di kanan atas juga kosong walaupun ada seperti yang seperti ini guys. Tapi dia akan melihat itu putih basicnya. Nah, garis-garisnya ditempatkan persis seperti salib. Di atas sebagai kepala, kiri kanan sebagai tangan, dan bawah juga gitu. Diselipin biar nggak terlalu mencolok, dikasih bulat gitu. Tapi tetap itu orang mata memandang akan melihat itu salib gitu. Itu masalahnya guys, gitu loh. Kenapa nggak dibuat di atas sejajar gitu? Yang garis-garisnya itu
bikin garis apa namanya kiri apa di kiri semuanya gitu, ya kan. Lalu yang kenapa nggak pattern lain, ya pola lain sebagai pattern lain, pakai logo ini juga silakan, tapi dibuat yang model lain, misalnya garis-garis itu sejajar lurus semuanya, lalu yang bulat-bulat itu di bagian lainnya lagi, sebelahnya lagi adalah bagian yang gini semua. Nah, itu kan tidak akan menimbulkan lambang salib gitu guys. Memang super grafisnya menimbulkan lambang salib itu garis-garis itu ditempatkan pada posisi yang layaknya salib gitu ya, tanda tambah gitu, di tengahnya ada bulat gitu. Itu masalah di situ guys. Jadi bisa kok dibuat model lain gitu ya, yang dimengerti rakyat Indonesia atau diubah polanya, kan selesai gitu. Jadi jangan berlindung dia memasangkan kehendak untuk memaksa orang supaya ini enggak salib gitu, enggak. Kan di luar sana ada berkembang pendapat yang menganggap ini salib dan ada yang tidak. Dan Louis sendiri mengakui dia ini memang lambang salib, makanya dia protes kenapa itu orang menghapus itu gitu. Ini saya nggak sadar Louis mengakui itu memang lambang salib gitu guys. Di mata dia nggak mungkin nggak lihat itu salib gitu. Meskipun dia berlari dengan asal apapun itu, ini cuma grafis, mana inilah itulah gitu kan. Ini jangan kita ini nggak bodoh guys, kita ini nggak bodoh gitu. Di sini aneh bagi saya video ini ketika dia menampilkan pendapat katanya Dr. Ali Kambali disebut halu lambang salib, sementara dia sendiri mengakui itu salib guys, saya nggak langsung gitu dari statement yang tadi gitu. Ketika dia protes, ketika ada orang yang mengecat lambang itu gitu. Di situ terus dikasih lambang 75, nah itu salah, itu nggak boleh. Yang harus jadi hiasan-hiasan pada desain, misalnya spanduk, desain mungkin desain foto yang memperingati 75 ini semuanya harus pakai super grafik ini gitu. Jadi ada yang bentuk plus, ini kan plus nih plus, yang ini mungkin kalau orang yang lagi fobia juga ini jadinya salib juga, padahal ini bentuk kotak sekali. Ini juga kotak, jadinya kayak salib juga ya, namanya semua bisa dikait-kaitin. Jangan sampai lihat muka saya dipikir saya Ronaldo kan, ya tapi itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak nyambung juga gitu, itu nggak nyambung guys. Apa hubungan Ronaldo dengan salib gitu? Nggak nyambung sama sekali. Tapi kan aneh guys, saking takutnya sama Ronaldo, lihat saya kayak Ronaldo. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya bukan Ronaldo, saya Messi guys. Oke lanjut ya, kita dengar. Nggak nyambung itu guys, benar nggak nyambung. Pada layar. Nah, super graphics ini gunanya apa sih? Ya, super graphics ini sebagai ornamen aja gitu, atau hiasan aja gitu. Nah, itu bos logo bilang, ahli logo bilang itu. Iya, kan cuma ornamen hiasan. Kenapa dipaksakan seperti itu gitu? Kan karena cuma ornamen hiasan kan bisa diubah gitu. Itulah masalahnya. Kalau itu sesuatu yang penting, misalnya itu kayak merupakan Pancasila atau gampang Pancasila, oke. Ini kan bukan sesuatu yang penting, bisa diubah gitu loh. Itu logikanya. Hanya ornamen dan hiasan. Bisa bentuknya garis, bisa bentuknya model begini. Jadi yang penting maknanya itu apa begitu loh. Nggak bisa. Iya, kan saya katakan tadi, maknanya itu apa? Makna dari setiap piecesnya itu. Ya, bukan susunannya. Di masyarakat itu kan susunannya Luis, gitu loh. Susunannya membentuk salib gitu. Kan saya lebih kasih solusi lain. Ganti total dengan makna yang dimengerti rakyat Indonesia, ya karena nggak semua rakyat mengerti hal ini dengan segitu saja. Itu pun hanya super grafis saja baru tahu nih itu artinya. Kedua, susunannya bisa diubah. Misalnya garisnya itu dibuat lurus, sebelahnya bulat-bulat semua, itu kan tidak menimbulkan efek seperti kelihatan seperti salib guys. Sebenarnya simple aja kok gitu, nggak ribet di sini. Kita bilang ini salib dicat, nanti jangan sampai teman-teman cat. Mending catnya bawa ke sini, saya cat rumah saya pakai cat itu. Pada buang-buang. Kan gitu guys, kita lanjutkan ya. Tapi dia lebih... Itu bukan buang-buang loh, ini masalah prinsip gitu. Itu hak mereka. Mereka ambil catnya, kalau Luis mau cat rumah Luis ya becat sendiri gitu. Ini loh guys, kalau kita bicara bagi buang-buang uang, buat logo itu sudah buang-buang uang, menyewa orang super grafis ya untuk bikin logo itu udah buang-buang uang gitu. Kalau mau hemat, bikin logo sederhana aja gitu, buat RKRI udah selesai ya kan, gak usah pakai sewa-sewa orang untuk bikin logo dan apa itu. Ini kalau kita bicara mengenai masalah hemat buang-buang uang guys. Apalagi itu tentu kalau logo ini kan dibeli dari uang hasil pajak rakyat, dibuat dari hasil uang pajak rakyat. Ingat rakyat, kalau mereka ngecat itu pakai uang mereka pribadi gitu, dan itu nggak ada lucu kalau dia katakan bagi saya aja gitu. Lo beli kalau ada cat rumahnya ya beli sendiri gitu aneh kan. Luis ini aneh bener kan guys. Menguatkan branding tersebut secara visual teman-teman. Jadi misalnya nggak ada super graphics nih ya, yang ada cuma logo 75 tahunnya aja. Ketika kita masukkan ke banner atau ke poster, itu desainernya yang ngedesain poster untuk, kan butuh hiasan tuh di pinggir-pinggirnya merah putih atau bagaimana kan.
Kalau nggak ada super grafis, desainernya itu buat sendiri kan, hiasannya itu di pinggirannya atau nanti di bagian kontennya dibuat hiasannya sendiri gitu. Nah, tapi ini ketika ada desainer lain yang mendesain untuk poster untuk 75 tahun Indonesia Merdeka, itu akan beda lagi hiasannya. Nah, dengan adanya super graphics, ini lebih official dan lebih konsisten untuk hiasannya. Oke? Jadi dipakai siapapun desainernya harus menggunakan super graphics ini sebagai hiasan pada banner-banner yang melambangkan atau mewakili 75 tahun Indonesia Maju. Oke? Nah, itu dia alasan yang paling tepat. Yang paling tepat kenapa kok ada yang hiasan-hiasan itu, ornamen itu. Dan itu dia, untuk hiasan guys. Sama kayak YouTube kan lambangnya nih, lambangnya YouTube ini. Jadi yang dipakai juga nanti pasti lambang ini di mana-mana. Logo ini dan ada hias-hiasan YouTube yang lainnya. Masalahnya YouTube itu adalah suatu perusahaan YouTube dan mereka punya desainer dan itu tidak ada menyangkut mengenai polemik di situ mengenai kali ini kan tidak, ini kan kemerdekaan RI gitu, negara, kita ngomong skop negara ya, dimana mayoritas umat Islam itu. Ini beda lah, lu sama sekali menyamakan YouTube dengan Indonesia itu beda loh guys ya. Ini logo RI bukan logo YouTube, bukan logo perusahaan, bukan logo bisnis, ini adalah logo bentuk dari kemerdekaan rakyat Indonesia gitu. Ini beda sekali, yang disama-samakan ya Luis. Nah ini yang dipakai itu adalah pattern yang jadi pada akhirnya super grafik. Nah saya sok-sokan ngerti, tadi baru dengar sih sebenarnya. Baru belajar supaya nggak salah kan. Nah tapi yang jelas itu untuk hiasan. Terserah mau bentuknya bulat, terserah mau bentuknya kayak donat, mungkin kasih bolong di tengah. Terserah, yang jelas tuh maknanya kita sudah tahu. Fokus, maju, dan lain-lain. Gimana Indonesia mau maju kalau takut sama lambang ini kan gitu. Oke. Nggak masuk akal gitu guys, nggak masuk akal. Ini yang masalah kan tuh membentuk salibnya, bukan masalah logo-logo ini, perpisisnya itu saya lagi ya, ini harus segala paham lagi dia nih. Ya. Ini nggak ada hubungan sama bagaimana Indonesia maju. Indonesia maju bukan karena logo ya. Indonesia maju bukan karena logo, tapi ada pada mental, ada pada akhlak ya. Mental aja nggak cukup, tapi juga butuh akhlak ya. Anda punya mental disiplin, kerja keras, tapi Anda punya akhlak, Anda akan melakukan maksiat gitu kan. Anda disiplin mencari uang, tapi uangnya habiskan untuk maksiat gitu kan. Sekali lagi ya, maju itu butuh mental, akhlak, butuh kerja keras, bukan hanya butuh logo ya. Logo itu hanya, ya logo pun menurut saya nggak penting sih guys ya. Bagi kami Muslim ya, kami sudah diterangkan logo kami itu ya tauhid. Dengan itu kami akan menjalankan Islam secara kafah, kami akan menjalankan Islam secara total, siap apapun yang dilakukan itu adalah ibadah itu. Kami akan total menjalankan segala sesuatu itu. Cukup gitu. Dan itu kami dididik mental, akhlak dan kerja keras dari Islam gitu. Ini nggak perlu ada logo-logoan kalau mau Indonesia maju gitu. Misalnya Indonesia nggak maju, kenapa? Karena terlalu banyak korupsi gitu kan, terlalu banyak ketidakadilan dalam hukum, dalam apapun itu membuat Indonesia nggak maju-maju guys. Dan juga ada, saya lupa lagi, label-label yang membuat kita sama kita pecah belah. Label-label apa itu? Seperti halu tadi nih, halu, apalagi radikal, intoleran, karena gurun, itu yang membuat kita maju, sehingga kita akan terpecah terus. Ya, tidak ada orang yang senang dituduh macam-macam, difitnah karena gurun, teroris nggak ada. Tapi itu saja diembus-embuskan, itu yang bikin kita nggak maju, sehingga kita akan terus ada konflik dan terpecah belah dengan adanya label-label itu, guys. Berhubungan dengan hal itu, ternyata mereka tunggu ya, saya senang sebenarnya, antara senang dan bagaimana. Saya harus memuji, artinya tidak semua orang-orang Muslim itu takut dengan lambang-lambang yang seperti ini. Saya harus tekankan ini, karena sebenarnya yang takut adalah satu kelompok kecil yang halu. Mereka sekelompok kecil ini mengatasnamakan kelompok yang besar, bilang dia takut sama logo ini. Padahal gak semua orang Muslim loh kayak gitu. Karena ini ada komen. Saya nggak terafiliasi ke kelompok tertentu. Saya hanya umat Islam mayoritas itu. Saya juga nggak setuju dengan hal ini gitu, Luis. Jadi sekali lagi jangan katakan ini kelompok tertentu, enggak. Ya, hanya banyak di negara kami itu yang ngomong gitu. Ya, kalau kami ngomong ya, buat petisi udah banyak itu sebenarnya. Komentar dari salah seorang dokter bahkan, dan dia bukan orang Kristen, dia orang Islam juga, dia orang Muslim. Dokter Ngabalin, dia sikat orang-orang ini. Jadi sekali lagi jangan mengambil pendapat seseorang Muslim ya, apalagi ini
apa namanya, kita tahu bagaimana beliau ini, orang-orang seperti beliau ini memusuhi dan ingin terhadap orang-orang kelompok Islam yang lain gitu. Kita bisa ambil pendapat dia gitu. Ini nggak fair. Mengambil satu pendapat untuk menjustifikasi bahwa semua pendapat seperti itu, bahwa itu benar, enggak. Kan ada pro dan kontra. Jadi jangan hanya lihat yang pro, tapi juga kontranya. Jadi nggak adil kalau ini menjadi suatu yang diambil untuk mengatakan ini benar gitu. Tidak. Pro kontra tetap ada. Nah, itu nggak bisa menafikan adanya pro kontra itu, guys. Semprot orang-orang ini dikatakan bahwa itu bukan lambang salib, tapi itu sebenarnya desain, estetika, atau ya karya seni anak bangsa yang dipakai untuk menunjukkan kecintaannya kepada negeri. Iya, itu nggak ada hubungannya dengan itu apakah berbentuk salib. Yang dilihat itu mata melihat hal itu, gitu. Ini sekali lagi itu bukan masalah potongan per piecesnya, apapun itu seni yang segala macam, tapi seni yang disebut itu adalah menggambarkan suatu pola salib. Itu masalahnya gitu. Kita nggak masalahkan apakah itu logo kemajuan segala macam, apakah itu grafiti, artistik, bukan itu kita masalahkan. Kenapa membentuk logo salib, itu masalahnya, Luis. Masa sih nggak paham juga kan? Ini kita langsung aja dengarkan videonya. Setelah video ini mungkin saya mau sharing dengan beberapa orang nanti, yang saya akan bagikan linknya yang mau masuk. Tapi saya cuman mau beberapa orang aja yang masuk ya, jangan banyak-banyak guys. Oke, kita dengarkan saja. Saudaraku, saya masih dalam perjalanan dari Tegal menuju Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Terkait dengan melakukan klarifikasi terhadap beredarnya logo 17 Agustus 2020 di 75 tahun Indonesia Merdeka. Logo ini murni. Saudaraku, saya masih dalam perjalanan dari Tegal menuju Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Terkait dengan melakukan klarifikasi terhadap beredarnya logo 17 Agustus 2020 di 75 tahun Indonesia Merdeka. Logo ini murni dan resmi asli, bukan salib. Ini adalah sebuah karya seni yang dibuat dan dilakukan oleh teman-teman anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan karya seni yang luar biasa. Anda lihat dari sisi keindahannya, dilihat dari semangat kebersamaan yang dibangun ini. Jadi, jauhkan dari pikiran-pikiran penuh dengan kecurigaan, kebencian. Karena apa yang dibangun ini adalah spirit untuk mendorong. Ini bukan masalah kebencian, bukan masalah kecurigaan juga, masalah keadilan. Beliau lupa tentang masalah keadilan. Bagaimana negeri ini merdeka karena peran mayoritas umat Islam Indonesia, ya, para santri, ulama, umat Islam yang berjuang, ya, tokoh-tokoh Islam yang berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Itu masalahnya. Keadilan lupa dia sampaikan di sini, gitu. Ini bukan masalah kebencian, bukan masalah ini. Kalau kita benci, ya, kita akan geruduk semua lambang salib yang ada di mana-mana. Tidak, ini juga tidak pada tempatnya. Kenapa ditempatkan pada bentuk itu di logo HUT RI? Itu masalah di situ yang perlu dipahami, mencederai keadilan. Jadi sekali lagi bukan masalah kebencian atau kecurigaan, tidak. Komitmen dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur yang dibangun kebersamaan, semangat kebinekaan. Iya, ini mengganggu semangat kebinekaan. Kita kan bineka, jadi bineka itu kan berbeda tapi tetap satu. Tapi nggak membuat itu kita mempercayai pada suatu logo agama tertentu itu. Bahkan Pancasila pun mencederai keadilan sosial bagi Indonesia itu. Karena kita terima kan bunyinya adalah keadilan sosial bagi Indonesia. Kenapa ada logo yang mencerminkan salah satu representasikan dari satu logo agama tertentu? Itu kan berarti bertentangan sila kelima Pancasila. Dan akhirnya ada pro kontra dan kena lagi di sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia gitu. Jadi hendaknya hindari pro kontra ini selesai gitu. Kita hidup aman, damai gitu, guys. Karena polemik itu pasti ada, pro kontra pasti ada. Jangan buat hal-hal yang berujung pada pro kontra gitu. Biasakan buat sesuatu tuh yang tidak menimbulkan polemik. Selesai. Semangat kebersamaan, semangat persatuan
di usia negara kita 75 tahun. Jadi semua diksi dan narasi yang menyesatkan umat dan rakyat itu tidak boleh lagi beredar di mana-mana. Saya perlu melakukan klarifikasi ini supaya tidak boleh lagi ada yang memberikan satu nilai tersendiri atau pengertian bahwa logo ini berbentuk salib. Jangan mengganggu suasana hati dari saudara-saudara kita umat Nasrani. Ya, kita Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Makanya jangan juga ganggu suasana batin dari umat Islam, gitu loh logikanya. Ya, gini loh, ketika ada logo itu dan sebagian besar umat Islam Indonesia tuh merasakan itu logo salib, itu kan mengganggu kebatinan umat Islam. Itu yang jangan lupa disampaikan juga gitu. Lalu mereka yang terganggu batinannya ini, ya seperti yang tadi itu yang mengecat itu, juga Agim juga mengatakan kita lebih percaya pada Agim daripada ngawalin. Saya lebih percaya pada Agim dan dia bilang itu wajar. Ada Islam yang batinnya terganggu melihat itu. Kenapa kok logo salib itu ada di logo HUT RI gitu? Kenapa nggak di gereja aja atau di rumah-rumah kaum Nasrani gitu kan? Kita kan bukan masalah logo salibnya itu, tapi masalahnya penempatannya nggak tepat gitu. Nah itu yang pertama kali terjadi, ya kan? Baru kita protes, baru kita mengungkapkan suatu bentuk aspirasi. Kenapa gitu? Kita pertanyakan. Jadi sekali lagi ya, ini hanya berpihak pada satu pihak saja. Jadi yang dibahas mengenai kebatinan orang-orang Nasrani, sementara kebatinan orang Muslim tidak dibahas. Ini kan tidak adil namanya. Jadi sebelum ada kebatinan orang Kristen, itu yang kena dulu adalah kebatinan orang Islam. Karena ini disodorkan di depan mereka, ini logo, kok begini gitu. Itu yang pertama diserang, itu yang pertama kena adalah logo kebatinan orang Islam. Baru Islam bersuara, baru kena di kebatinan orang Kristen. Makanya daripada begini, hilangkan itu, selesai. Orang batin orang Islam tidak kena, orang Kristen juga tidak kena, selesai masalahnya. Kita kan mencari win-win solution yang smart gitu, yang pintar. Ya, jangan memaksakan. Karena kalau Anda paksakan, berarti akan terus jadi polemik. Yang Islam tentu akan menganggap ini begini, batin mereka kena, dan orang Kristen pun akan kena juga karena mereka juga nggak setuju, karena ada pro kontra. Jadi yang pro pasti kena, yang kontra juga kena. Makanya hilangkan pro kontra, itu solusi terbaik sebenarnya yang perlu kita kedepankan. Kalau kita memang bangsa yang cerdas ya, yang nggak mau terus menerus seperti ini. Jadi bukan hanya mementingkan satu pihak. Kamu mencederai batin orang Kristen loh. Bagaimana dengan batin orang Islam? Apa itu nggak penting? Orang Islam itu adalah mayoritas di negeri ini gitu loh guys. Kita punya negeri ini, kita hidup sama-sama. Kita harus menentang yang namanya intoleransi. Ya, dari semangat kebersamaan itu menjadi penting. Justru yang intoleran itu adalah orang-orang yang memaksakan logo itu tetap ada itu. Ketika ada protes dipaksakan. Itu yang intoleran itu. Jadi sekali lagi ya, jangan dikatakan intoleran itu orang-orang yang protes. Enggak. Intoleran itu adalah orang yang pertama kali memasukkan logo itu, lalu memaksakan logo itu tetap ada di tengah gelombang protes. Itu baru namanya intoleran. Memaksakan kehendak gitu guys. Kasih lihat Anda loh. Ini resmi yang keluar dari kantor staf presiden. Ya, coba lihat kalau dia dalam bentuk horizon seperti ini. Tapi kalau Anda posisikan dia seperti dalam bentuk vertikal, nah pasti berbentuk seperti yang ada di kepalamu, gitu loh. Jangan begitu. Kita punya suasana ini dalam suasana pandemi, jangan sampai menurunkan imunitas kita. Ya, semangat kebersamaan harus dibangun. Saya mau bilang juga, jangan-jangan ya logo itu kan untuk kebersamaan. Kenapa mengasosiasikan kelompok tertentu? Kan hilang kebersamaannya, itu masalahnya. Pak Ngabalin, hilang kebersamaan jadinya gitu. Kenapa nggak dari awal tuh dirancang sesuatu yang netral gitu, yang tidak menimbulkan pro kontra, sehingga menghilangkan kebersamaan. Kecuali kalau misalnya ini ditempatkan di logo ini di gereja atau di rumah-rumah orang Nasrani, is okay. Tapi ini kan untuk konsumsi rakyat Indonesia gitu, itu masalah di situ loh. ada perempatan jalan, persimpangan di dekat rumahmu, kau bilang lagi itu bentuk salib. Jangan kau jalanlah di atas salib itu, karena dia berbentuk jalan itu, karena dia berbentuk salib. Oke, itu. Nah, jalan itu beda lagi kasusnya. Jalan itu kan ada fungsinya, memang untuk kita jalan gitu. Jalan itu dibuat memang karena memang situ udah ada jalan sendirinya. Jadi bukan jalan itu memang bukan dibuat pola-pola seperti salib, enggak. Jadi sekali lagi ya, saya menyamakan jalan, tadi Luis juga menyamakan apa itu tadi. Lemari itu nggak nyambung loh dengan logo RI gitu. Ini mengenai kebersamaan, jalan itu nggak ada hubungannya. Itu adalah fungsi. Memang jalan itu dibuat berdasarkan dari pola yang sudah ada. Kan itu dulu jalan itu kan memang orang di situ udah ada jalan tanah atau apa itu yang masyarakat memang buat seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ini alasan yang mengada-ngada, yang nggak nyambung, menyamakan jalan lemari dengan logo HUT RI gitu loh.
saya ingin perlu klarifikasi supaya jangan sampai ada yang punya salah sangka terhadap logo Indonesia Merdeka 17 Agustus 2020. Saudaraku, saya masih dalam perjalanan dari Tegal menuju Jakarta hari ini. Oke guys, jadi itu tadi komentar dari Bapak kita Ali Ngabalin, dan saya ya mantap lah. Ternyata masih ada di dunia ini yang bisa berpikir lah guys. Oke. Berpikir yang jernih, menurut saya itu berpikir yang jernih, sama kayak dengan Luis tadi gitu. Orang berpikir jernih adalah orang yang yang punya rasa keadilan gitu, yang justru orang yang tidak memaksakan kehendak gitu. Itu orang yang berpikir jernih. Kalau orang ini kalau tadi kan memaksakan. Ketika ada orang yang kontra, ngapain kalian kontra gitu? Jadi yang boleh ada yang pro aja, itu kan nggak boleh juga. Kita kan mempunyai kebebasan berpendapat. Ada yang pro, ada kontra. Hormati juga yang kontra gitu. Makanya hilangkan pro kontra dengan cara mengganti, selesai. Tidak akan ada pro kontra, kan gitu logika cerdasnya kan gitu sebenarnya. Bukan dengan memaksakan yang kontra, kalian ini siapa sih, atau kalian ini apa sih, halu atau gimana, enggak. Itu namanya tidak adil. Harus diingatkan juga baik yang pro maupun yang kontra gitu loh guys. Kita akan diskusi, mungkin ada teman-teman yang mau masuk, silakan masuk melalui link StreamYard ini, tapi cari sendiri linknya ya, dengan telepati. Lihat aja sendiri, saya nggak akan bagikan. Nggak guys, bercanda aja, saya bagikan ya. Silakan yang mau masuk, kalau nggak mau masuk ya nggak apa-apa. Berarti kita akhiri di sini aja. Kalau yang mau masuk ya silakan masuk. Gimana sih cara share-nya ini? Oh gini. Ini guys, saya bagikan guys. Ini dia. Tadi salah sambung ternyata. Maklum sudah tua. Oke, silakan yang mau gabung. Boleh yang mau gabung, silakan. Tuh kan langsung ada, ternyata saya salah share, ya ampun dunia ini. Ya,